Selamat malam pemirsa, berita terkini Live News kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah berita terbaru yang akan menemani Anda di istirahat malam hari ini. Di antaranya ada kelangkaan Pertalite di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum. Selain itu, kami juga menghadirkan sejumlah berita lainnya terkait peristiwa yang terjadi. Bersama saya, Diktara. Dan saya, Anissa. Inilah Live News selengkapnya. Kenaikan harga Pertamax menyebabkan masyarakat beralih menggunakan Pertalite. Akibatnya, pasokan BBM jenis Pertalite di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum mengalami kelangkaan. Pasca kenaikan bahan bakar minyak Pertamax menjadi 12.500 per liter, SPBU di Keboncao, Jatake, Kota Tangerang menjadi salah satu SPBU yang mengalami kehabisan stok Pertalite. Akibatnya, sejumlah pengendara sepeda motor mengantri untuk mengisi bahan bakar jenis Pertamax. Kondisi ini terjadi sejak Minggu pagi 24 Juli. Meningkatnya daya beli masyarakat naik drastis. Biasanya, Pertalite yang tersedia di SPBU habis dalam 2-3 hari. Kini, hanya dalam 1 hari Pertalite bisa habis. Sementara itu, pihak SPBU telah melakukan pemesanan terhadap Pertamina. Namun, terjadi keterlambatan pengiriman dikarenakan meningkatnya delivery order terhadap bahan bakar jenis Pertamax dan Pertalite. Masyarakat berharap agar pemerintah segera mengatasi stok BBM jenis Pertalite agar kelangkaan Pertalite tidak terjadi lagi. Dampak pandemi COVID-19 nyatanya masih bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro kecil menengah di wilayah Kabupaten Tangerang yang mengalami penurunan penjualan. Dampak pandemi COVID-19 sampai saat ini masih bisa dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satunya merupakan gerai UPK UMKM Sindang Sari. Gerai UMKM tersebut menjual banyak aksesoris, souvenir hasil kerajinan tangan, serta makanan dan minuman dari para pedagang UMKM yang ada di daerah tersebut. Sampai saat ini, penjualan di gerai UMKM Sindang Sari tidak stabil dan cenderung menurun. Sebelum masa pandemi COVID-19, banyak pembeli yang datang langsung untuk melihat dan membeli beraneka ragam souvenir hasil kerajinan tangan dan jajanan yang tersedia di gerai tersebut. Biasanya, pembeli dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut maupun kalangan pegawai sipil, karena letaknya yang berada di belakang kantor Kelurahan Sindang Sari. Sangat menurun, sebelumnya meningkat, setelah pandemi pendapatan dan penghasilan itu tidak stabil karena omset murah. Dan bagaimana solusi untuk meningkatkan kembali penjualan di UMKM ini? Solusinya kita melalui WhatsApp, online, melalui Shopee, kita biar bangkit kembali untuk penjualan yang tadinya meningkat menjadi turun, sekarang mulai stabil kembali. Para pelaku UMKM di wilayah tersebut sangat berharap agar omset penjualan bisa tinggi kembali, seperti sebelum masa pandemi. Mereka juga berharap adanya solusi dari pemerintah, sehingga usaha mereka bisa bangkit kembali dan omset penjualan menjadi tinggi lagi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang melaporkan. Penjualan hewan kurban tengah marak dilakukan beberapa pedagang, apalagi di masa-masa menjelang Idul Adha saat ini. Mari kita lihat bagaimana persiapan para pedagang hewan kurban jelang Idul Adha. Hai pemirsa, saat ini kita sudah berada di tempat penjualan hewan kurban yang terletak di Jalan Untung Suropati. Seperti apa sih tempatnya? Mari ikuti sekaligus melihat bagaimana persiapan para pedagang hewan kurban jelang Idul Adha. Penjualan hewan kurban sangat marak dilakukan beberapa pedagang, apalagi di masa-masa menjelang Idul Adha. Masyarakat akan berbondong-bondong mencari hewan kurban yang cocok untuk disembelih dan dikurbankan kepada masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Tono, pria berusia 35 tahun yang menjual hewan kurban sejak tahun 2013. Tahun 2013. Dari 2013 siapa ya?
Awal Bapak berjualan tuh dari apa tuh Pak? Apa langsung domba kayak gini atau tadi? Langsung domba seperti ini. Oh, domba ya Pak ya. Sampai sekarang juga jenis yang diperjualkan itu domba ya? Domba ya. Supaya bisa mendapatkan hewan kurban yang berkualitas, Pak Tono merawat hewan-hewan kurban di sini dengan sangat telaten. Dibantu oleh 4 orang rekannya memberi makan dengan rumput serta merawat dengan memberi minuman herbal seperti campuran kunyit agar hewan kurban di sini tetap sehat. Untuk perawatannya sendiri paling kita butuh kayak macam rumput gitu ya. Itu ada temen atau macam anak buah lah untuk ngarit, itu ambil rumput dari pagi sampai siang. Jadi nanti kita kasih makan siang 3 kali sih, siang, malam, sama pagi gitu. Kan sekarang lagi rame tuh Pak, ada penyakit mulut kuku ya Pak, mulut kuku hewan kurban tuh Pak. Nah dari Bapak sendiri supaya hewannya tetap sehat gitu Pak, untuk perawatannya gimana tuh Pak untuk supaya itu sehat? Dari kandangnya langsung kan, ini kan kita turunkan dari Sukabumi ya. Dari Sukabumi itu sudah ada pengawasan dari dokter hewan juga. Di sini juga pun saya ada punya sahabat gitu ya, teman dokter hewan juga. Jadi sebelum pengiriman ke sini itu udah dicek dulu gitu. Terus untuk perawatan selama di sini, kalau kira-kira ada kelihatan lesu atau gimana, kita buru-buru kasih minuman herbal gitu, kayak macam campuran kunyit ya, kayak jamu-jamu lah gitu, kayak jamu-jamu manusia juga gitu. Jadi supaya selain kekebalan tubuh mereka juga supaya makannya nafsu gitu. Terus seperti itu sih, jadi penanganan untuk menjauhkan dari virus-virus. Dan untuk virus kan kebanyakan kan isu sekarang kan di sapi ya, bukan di domba atau di kambing gitu. Seperti itu sih. Oh begitu. Jadi itu penyakitnya itu nggak kena ke hewan seperti domba ya Pak, cuma sapi doang? Kalau untuk setahu saya sih itu untuk penyakit kuku itu hanya di hewan berupa sapi. Jadi dia kalau sapi itu kan kalau udah kena penyakit itu kan air liurnya. Kalau lebih parah lagi kakinya itu, kalau udah kalau kata orang korengan gitu, buduk-buduk gitu, itu udah parah. Cuman kalau untuk konsumsi dagingnya sih masih aman gitu. Karena dia penyakit ke diri dia sendiri, bukan untuk ke manusia, bukan ditularkan ke manusia gitu. Jadi nggak ngaruh sama kualitas dagingnya ya Pak? Nggak mengaruh. Ya, Pak. Domba yang ada di sini dikirim langsung dari Sukabumi serta diawasi oleh dokter hewan. Ada 101 domba dengan 45 ekor yang sudah terjual di sini. Untuk tipe dan harganya dari masing-masing domba sangat bervariatif, mulai dari tipe grade A hingga D dengan harga mulai dari 2.500.000 sampai 7 juta rupiah. Pelanggan yang membeli domba di sini dapat menitipkan hewannya untuk dirawat di sini dan akan dapat dikirim pada 2-3 hari menjelang Idul Adha. Kalau untuk kurban biasanya kan mereka juga kan mungkin terbentur perawatan ya. Itu otomatis dititip dulu di sini. Nanti mungkinan 3 atau 2 menjelang hari H baru kita kirim ke tempat mereka gitu, atau tempat ke masjid-masjid atau ke perusahaan-perusahaan atau ke rumah gitu. Seperti itu. Jadi dititip dulu, intinya dititip dulu gitu. Diberlakukannya kewajiban untuk vaksin booster sebagai syarat beraktivitas di luar ruangan. Kita simak bagaimana tanggapan masyarakat terkait diberlakukannya kebijakan ini. Udah. Ya. Saya booster belum untuk saat ini. Belum ya? Alhamdulillah sudah. Belum ya? Bagaimana tuh Bu tanggapan Ibu terkait kebijakan dari pemerintah yang mewajibkan harus vaksin booster untuk bepergian? Kalau menurut saya itu sangat bagus ya. Pertama ya emang untuk kesehatan kita juga biar lebih sehat lagi. Seharusnya tidak usah memberi peraturan seperti itu ya, karena kan kita di Indonesia ini kan adanya kita hak asasi manusia. Jadi menurut saya kalau adanya kita diwajibkan untuk booster di pusat pembelajaran ataupun perjalanan jauh seperti itu kan menurut saya kurang sih kan. Soalnya booster itu kalau menurut saya sih ya penting ya. Soalnya kan untuk meningkatkan imunitas kita juga.
bagus ya, supaya terhindar dari COVID, dari penyakit juga. Menurut saya kurang setuju karena kita mempunyai hak untuk tidak booster juga kan kita udah diatur dalam hak asasi manusia juga. Jadi kalau untuk adanya atau diwajibkannya untuk masyarakat untuk vaksin booster, dan kalau bisa sih kebijakan itu dihapus, ganti kebijakan lain. Sangat bagus dan sangat setuju kalau menurut saya, karena saya juga menghimbau di tempat saya sendiri, saya menghimbau seluruhnya untuk melakukan vaksin booster. Harapan kakak nih tentang corona di Indonesia apa? Kalau harapan untuk corona sih ya semoga semakin menurun, jangan bertambah kasus lagi ya. Seperti tahun sebelumnya kan itu kasus tambah parah, apalagi kayak sampai tabung oksigen ya, sampai habis oksigen kekurangan. Ya semoga cepat hilang, kondusif dari COVID-19 itu. Ya. Kita berdamai aja lah gitu. Kita udah sama-sama pusing sebenarnya. Kita juga mahasiswa juga maunya offline kan. Kita beralih ke peristiwa lainnya. Pemkot Tangerang memberikan support terbaiknya untuk masyarakatnya menerapkan gaya hidup sehat dengan memberikan berbagai macam fasilitas umum di alun-alun kota Tangerang. Setelah sempat ditutup pada bulan Desember lalu, alun-alun kota Tangerang kini telah kembali dibuka. Dengan dibukanya kembali alun-alun kota Tangerang ini, pemerintah kota sendiri berharap masyarakat dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan untuk berolahraga dan sebagai pusat kegiatan masyarakat agar menjadi lebih sehat dan berenergi. Di salah satu sudutnya, jika ingin mencoba, ada fasilitas olahraga extreme wall climbing. Tentunya untuk menjajalnya harus dengan peralatan pengaman. Tak sedikit juga komunitas yang memanfaatkan area kalistenik untuk latihan bareng, menjaga tubuh agar tetap fit dan bugar. Kalau sudah lelah, kamu bisa duduk-duduk di rumput sintetis di tengah atau area tribun di pinggir yang teduh, sambil menikmati jajanan yang bisa dibeli di luar alun-alun. Alun-alun kota Tangerang memiliki berbagai macam fasilitas yang tersedia seperti panjat tebing, lapangan basket, tribun, trek jogging, musola, colokan untuk charger, dan juga keran air untuk minum. Selain itu, alun-alun kota Tangerang juga menyediakan wahana permainan untuk anak-anak seperti perosotan bermain. Selanjutnya kami akan mengajak Anda di rumah untuk berwisata kuliner yang ada di street food Pasar Lama Tangerang, sembari menikmati suasana malam di Pasar Lama Tangerang. Dan kabar ini akan menutup perjumpaan kita di Live News kali ini. Saya Diktara. Dan saya Anissa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bagi para pemirsa yang penasaran sama kawasan Pasar Lama Tangerang ini, jangan lupa langsung datang aja ke sini. Dan siapkan kantong yang banyak ya, karena kalau kalian udah ke sini, pasti kalian lapar mata.